Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. Amma ba'du, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salawat dan salam semoga dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pagi ini kita sama-sama duduk sebentar atau sejenak untuk kembali mengingatkan kepada kita akan urgensi daripada tauhid. Urgensi mewujudkan tauhid. Bahwa tauhid itu harus kita wujudkan dengan sebaik-baiknya. Apa itu tauhid? Tauhid berasal dari wahada yuwahidu tauhidan, ay ja'alahu wahidan. Yaitu menjadikan satu atau esa. Yang dimaksud dengan tauhid secara istilah adalah ifradullah bima yakhtassu bihi, mengesakan Allah dengan hal-hal yang merupakan kekhususan Allah. Secara umum ulama mengatakan lebih dominan menafsirkan makna tauhid dengan tauhid ibadah, bahwa tauhid itu adalah ifradullah bil ibadah, mentauhidkan Allah, mengesakan Allah dengan ibadah. Mewujudkan tauhid ini sangat penting. Ada 5 alasan kenapa kita harus mewujudkan tauhid dengan sebenar-benarnya. Yang pertama, mewujudkan tauhid itu adalah target utama yang merupakan tujuan Allah menciptakan jin dan manusia, adalah untuk tauhid. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun."
dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi tujuan Allah menciptakan jin dan manusia itu adalah untuk mentauhidkan Allah. Siapa yang betul-betul mentauhidkan Allah, berarti dia telah mewujudkan tujuan dari penciptaan dirinya. Yang kedua, mewujudkan tauhid adalah tujuan dari Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul. Ini Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul gara-gara tauhid. Dalam surah An-Nahl ayat 36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah wajtanibut taghut." Dan sesungguhnya kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Apa tujuannya? Yaitu menyuruh manusia an ya'budullah wajtanibut taghut. Yani ibadatilah Allah dan jauhilah taghut. Apa itu taghut? Taghut adalah ma'ubida min dunillah. Setiap yang diibadati selain Allah. Ibnu Qayyim dia mengatakan ma tajawaza hadduhu min matbu'in wa ma'budin wa mutha'. Setiap yang telah melampaui batas dari yang diikuti, yang diibadati, dan yang ditaati, maka itu namanya taghut. Mengibadati Allah, menjauhi taghut, yaitu menjauhi yang diibadati selain daripada Allah, itulah tauhid. Itulah tauhid. Itulah kalimat tauhid yang kita ucapkan, yaitu la ilaha illallah. Ada nafyun, ada isbat. Di sini ada juga wa'budullah, itu adalah isbat. Ibadatilah Allah. Wajtanibut taghut, itu adalah nafyun. Dengan adanya nafyun dan isbat, maka terwujudlah tauhid. Kalau tidak, kalau hanya ada isbat, maka boleh jadi di situ ada musyarakah. Ya. Yang ketiga, kenapa kita harus mewujudkan tauhid? Karena seluruh amalan yang kita kerjakan, baik itu sholat, puasa, zakat, seluruh amalan kita, maka dia tergantung dalam penerimaannya kepada tauhid. Ya, kepada mewujudkan tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 88, "Walau asyraku lahabita 'anhum ma kanu ya'malun." Al-An'am ayat 88. Kalau seandainya mereka berbuat syirik, sungguh telah gugur apa yang telah mereka lakukan. Juga dalam surah Az-Zumar
laqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelummu, jika seandainya kamu berbuat syirik, maka sungguh gugur amalanmu dan sungguh kamu menjadi orang-orang yang merugi. Yang keempat, kenapa kita harus mewujudkan tauhid? Karena tauhid ini adalah perkara yang pertama yang akan ditanya kepada setiap manusia di dalam kuburannya. Tentang tauhid diuji ini. Apakah pertanyaannya? Apa pertanyaannya? Ma huwa tauhid? Nah, marrabbuk. Pertanyaannya, marrabbuk. Wa ma dinuk? Wa man nabiyyuk? Itu pertanyaannya. 3 pertanyaan semua orang. Saya, siapapun. Orang mukmin, orang kafir, pertanyaannya sama. Man rabbuk? Wa ma dinuk? Wa man nabiyyuk? Nah, maksud dari perkataan malaikat, 2 malaikat yang menanyakan kepada setiap mayat, baik dia dikubur di dalam kuburan atau dia masuk di dalam perut ikan atau dimakan oleh binatang buas atau terbakar sehingga dia menjadi abu, semuanya akan ditanya. Karena dia masuk ke dalam alam barzakhiyah. Pada umumnya manusia dikuburkan, makanya disebutkan dengan alam kubur. Ya. Maksud dari pertanyaan 2 malaikat, man rabbuk, ai man ma'buduk, siapa yang kamu ibadati? Maka pertanyaannya tentang masalah tauhid ibadah. Kenapa dengan tauhid ibadah? Makanya ulama selalu ketika membahas tentang tauhid, mereka selalu mengatakan at-tauhid huwa ifradullahi bil ibadah. Karena ini yang akan ditanya. Man rabbuk ay man ma'buduk, siapa yang kamu ibadati? Karena manusia tidak akan ditanya tentang tauhid rububiyah. Karena iblis makhluk yang paling kufur, tetap dia mengakui tentang tauhid rububiyah. Ya, dialognya dengan Allah Subhanahu wa taala yang kita baca dalam Al-Qur'an. Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Rabbku, katanya. Berarti dia mengakui Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Hanya saja dia tidak taat. Tauhid rububiyah uluhiyahnya enggak ada. Nah, orang yang mentauhidkan Allah di dunia, yang dia betul-betul dia hanya mengibadati Allah semata, yang dia mengatakan raditu billahi rabba, aku ridha Allah sebagai Rabb. Ya, apa maksudnya raditu? yakni iktafaitu, aku sudah cukup, ya, merasa cukup Allah sebagai Rabb yang menciptakan, yang mengatur, maka dialah yang berhak untuk diibadati.
orang yang mentauhidkan Allah di dunia, itulah orang yang akan bisa menjawab bahwasanya merobok Rabbi Allah. Siapa Rabbmu? Maka dijawabnya Allah. Kenapa dia bisa menjawab? Karena menjawabnya bukan hafalan, tapi menjawabnya adalah amalan. Karena dia mengibadati Allah di dunia, tidak mempersekutukannya, maka amalannya akan menjawab Rabbku adalah Allah. Kira-kira orang yang mempersekutukan Allah di dunia, bisa nggak dia menjawabnya? Nggak bisa. Datang ke kuburan, minta-minta di kuburan, menerobok, tentu akan dijawabnya siapa? Yang biasa yang dia minta-minta ke kuburan itu. Ya. Kalau seandainya dia beranggapan jimatnya atau yang ibadatinya selain daripada Allah itulah yang membantunya di dunia, maka itulah yang akan dijawabnya. Ya, orang munafik itu mengatakan, aku mendengar orang mengatakan perkataan, lalu aku ucapkan juga. Begitu juga pertanyaan yang kedua, madinuk, apa agamamu? Ya, maka jawabannya, orang yang betul-betul menjadikan Islam sebagai pegangan hidupnya, sehingga betul-betul mengatakan wabil islami dinan, raditu billahi rabba, wabil islami dinan, dan ridha dengan Islam sebagai agama. Maksud ridha ini apa tadi? Merasa cukup. Kalau merasa cukup, perlu mencari yang lain? Tidak. Maka seorang muslim yang betul-betul dia hanya memegang agama Islam sebagai ideologi hidupnya, maka dialah yang akan bisa menjawab din al-Islam. Tapi ada orang KTP-nya Islam, tapi ideologi yang dicarinya selain dari Islam, sosiologi kayak atau apa, ya. Maka nggak akan bisa dia menjawab. Orang mengatakan dia Muslim tapi nggak sholat, bisa dia menjawab? Sebab yang akan menjawabnya adalah amalan. Ayat berikutnya, waman nabiyyuk, siapa nabiyyuk? Yang akan menjawab adalah orang-orang yang betul-betul mencintai Rasulullah dengan sebenar-benarnya. Orang yang menjalankan sunnah Rasulullah SAW di dunia, yang menghidupkan sunnahnya, yang membela sunnahnya, yang mempraktekkan sunnahnya, dialah yang akan bisa menjawab Nabiku adalah Muhammad. Karena dia betul-betul dijadikan Nabi itu sebagai panutannya. Lalu bagaimana kira-kira bagi orang yang membenci sunnah Rasulullah, yang memerangi sunnah Rasulullah, yang membenci orang-orang yang membenci sunnah Rasulullah? Bisa nggak dia menjawab? Lah dia hidup dunia dia nggak respect kok dengan Rasulullah, walaupun dia mengatakan saya cinta Rasulullah, dia lakukan hal-hal yang simbolis, tapi setiap harinya dia memusuhi Rasulullah dengan tidak suka dengan sunnah Rasulullah, dengan membenci orang yang menjalankan sunnah Rasulullah. Dalam hadis pulang oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, ayatul iman hubbul ansar, wa ayatul nifaq bughdul ansar. Jadi ansar itu dijadikan Rasulullah sebagai barometer keimanan, barometer kemunafikan. Kenapa? Ansar itu siapa? Adalah kaum Madinah.
mereka telah menjadikan kampung mereka tempat berlindungnya Rasulullah. Mereka sambut Rasulullah, mereka bela Rasulullah. Apakah karena diri dia atau karena ajaran yang dibawa? Karena ajaran yang dibawa. Dia bela agama Allah, dia bela Rasulullah, dia korbankan apa yang dia miliki. Maka otomatis ketika kita mencintai Ansar, berarti kita mencintai perjuangan yang dia lakukan di dalam membela agama Allah. Lalu tentu, kalau membenci, kenapa kita membenci Ansar? Apakah gara-gara keberadaan pribadi dia, atau gara-gara konten yang dia bawa? Apa? Dia membela Rasulullah. Makanya ketika seorang membenci Ansar, karena di diri Ansar itu melengket perlindungannya yang melindungi Rasulullah dan perjuangan Rasulullah, maka otomatis dijadikan oleh Rasulullah sebagai tanda nifaq. Ya, tanda nifaq. Kenapa? Berarti yang dia inginkan bukan di depannya tapi belakangnya. Ya? Dia membenci agama Rasulullah, membenci Ansar karena dia membela agama Rasulullah. Nah sekarang misalkan seorang ustaz yang menggerakkan kajian sunnah, memarakkan kajian sunnah, lalu ada yang membenci. Kenapa dia membenci? Apakah karena pribadinya yang gak bagus, atau konten yang dia bawa? Ya. Nah, orang yang memusuhi sunnah Rasulullah di dunia, ada kajian sunnah di Brendel, ya, di stop, dibubarkan. Apakah dia cinta Rasulullah? Ya. Kalau seandainya dia melihat bahwasanya konten yang dibawa itu adalah sunnah Rasulullah, kalau dia betul-betul mencintai Rasulullah, seharusnya dia mencintai. Nah, kira-kira apa yang akan dijawab ketika ditanya man nabiyyu, orang-orang terhadap orang-orang yang selalu benci dengan sunnah Rasulullah, benci melihat orang yang menjalankan sunnah Rasulullah? Kira-kira jawabannya apa? Nggak bisa dia jawab, karena amalan yang akan menjawab itu adalah amalan. Nah, kembali kita pembahasan kita tadi, kenapa penting kita mewujudkan tauhid? Karena tauhid adalah perkara yang pertama yang akan ditanya nanti di dalam kubur. Man rabbukum? Yang kelima, yang terakhir, kenapa kita harus mewujudkan tauhid? Karena Al-Quran itu semuanya mengajak kepada pentahqiqan atau pewujudan tauhid. Al-Quran seluruh mengajak kita kepada mewujudkan tauhid dan konsekuensi tauhid. Kalau kita perhatikan ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran, maka kita dapatkan, boleh jadi ayat-ayat Al-Quran betul-betul nyata ayat itu mengajak kepada tauhid. Ya. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala misalkan dalam surah Ghafir ayat 14, fa'budullaha mukhlishina lahuddin.
Ibadatilah Allah dengan mengikhlaskan agama. Itu perintah dong. Ayat yang berbunyi, ya, mengajak betul-betul mengimplementasikan tauhid itu. Dan juga ayat kita temukan melarang kita berbuat syirik. Ya, ayat-ayat dalam Al-Quran melarang kita berbuat syirik. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Wa in fa'alta fa innaka idzan minal zalimin. Janganlah kalian berdoa, menyeru selain daripada Allah yang tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa mendatangkan mudarat. Ya, batu, tidak ada gunung, tidak bisa datang mudarat, tidak bisa mendatangkan manfaat. Ya, apa? Kenapa kita berdoa kepadanya? Jika engkau melakukan itu, sungguh engkau termasuk orang-orang yang zalim. Berarti di sini ada larangan. Al-Quran langsung melarang kita, ayatnya langsung memberitahukan kita untuk melarang kita berbuat syirik. Melarang sesuatu berarti perintah lawannya. Ya, melarang berbuat syirik berarti perintah untuk mentauhidkan Allah. Memerintahkan sesuatu itu larangan larangan terhadap lawannya. Lawan tauhid apa? Syirik. Ketika Allah menyuruh kita untuk bertauhid, berarti otomatis melarang kita berbuat syirik. Kemudian di dalam Al-Quran juga kita melihat ayat-ayat yang menyuruh kita untuk melakukan ketaatan, seperti sholat, puasa, zakat. Atau kita temukan ayat-ayat yang melarang kita untuk melakukan hal-hal yang diharamkan, seperti zina, minum khamar, dan seterusnya. Ada perintah, ada larangan. Ya, disuruh kita taat, disuruh kita untuk meninggalkan, disuruh kita taat atau perintahkan untuk kita melakukan ketaatan, disuruh kita untuk menjauhi atau meninggalkan larangan. Nah, melakukan ketaatan-ketaatan dan meninggalkan larangan-larangan itu merupakan konsekuensi dari tauhid. Tuntutan dari tauhid untuk menyempurnakan tauhid, untuk menyempurnakan tauhid. Seluruhnya yang ada syariat, kalau misalkan ada sebagian ulama membagi Al-Quran, konten Al-Quran, kandungan Al-Quran itu dibagi kepada 3. Kisah, kemudian tauhid, kemudian syariat, ahkam, hukum-hukum. Itu pembagian dari satu sisi. Kalau lihat, oh ya ini banyak kisah. Kemudian ada lagi perintah hukum syariat. Kemudian ada tauhid, ya. Makanya kenapa membaca surat Al-Ikhlas nilainya 1/3 dari Al-Quran? Karena kandungannya, ya, Al-Ikhlas itu adalah tentang tauhid. Maka dia membahas tentang 1/3 kandungan Al-Quran, yaitu tentang tauhid. Nah, maka ketaatan, perintah untuk ketaatan, meninggalkan larangan itu merupakan berarti hukum di situ. Hukum, ya, wajib, sunat, haram, makruh, ya, hukum taklifi itu bagian dari, ya, konsekuensi dan penyempurna tauhid. Baik. Di dalamnya juga terdapat ayat-ayat yang menjelaskan tentang surga dan neraka.
kenikmatan di surga apa yang didapatkan, kemudian azab di neraka apa yang didapatkan. Maka ayat ini menjelaskan tentang kesudahan atau tempat kembalinya orang yang mentauhidkan Allah di dunia, tempatnya adalah surga. Orang yang tidak mentauhidkan Allah di dunia, tempatnya adalah di neraka. Jadi pembahasan tentang surga dan neraka dalam Al-Quran juga terkait dengan tauhid juga. Baik, apalagi dalam Al-Quran ada kisah orang-orang yang diselamatkan, ya, contoh Ashabul Kahfi, kisah Ashabul Kahfi, kisah Ashabul Ukhdud, ya, kisah-kisah itu berhubungan tentang orang-orang yang menjalankan tauhid, orang-orang yang menjalankan tauhid, yang memelihara tauhid. Pemuda yang masuk dalam gua itu kan dalam rangka dia mempertahankan tauhid. Ya, Ashabul Ukhdud itu adalah dalam rangka mempertahankan tauhid. Baik, kisah yang lain apa? Kisah Nabi Nuh dengan kaumnya, kisah Nabi Musa dengan Fir'aun, ya, dan seterusnya. Kisah semua itu yaitu kisah pergulatan tentang perjuangan untuk menegakkan tauhid, kemudian kisah-kisah orang-orang yang membangkang terhadap tauhid. Jadi kalau kita lihat dari Al-Fatihah sampai akhir, itu semuanya ada pembahasan tentang tauhid. Jadi konten Al-Quran semuanya adalah tauhid, ya. Maka ini menunjukkan bahwa tauhid itu sangat penting sekali, dan mewujudkan tauhid sangat penting sekali. Demikian, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan itu bermanfaat, memberi semangat kepada kita untuk mempelajari tauhid. Tapi demikian, mohon maaf kalau seandainya ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.